Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi iftataha kulla amin bi syahril muharram alladzi fihi yaumil asyura'il mu'azzam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna muhammadan sayyidul khalaiqi wal anam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziam. Amma ba'du. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Al-ayah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man farra bidinihi min ardin ila ardin law kana shibran istaujabatil jannah. Wa kana rafiqu Ibrahim wa Muhammad alaihi wassalatu wassalam au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama fil hadis wa fil Hasan al-Basri. Sahabat dan seluruh kaum muslim dan muslimat dimanapun berada, tua maupun muda, semuanya sebelumnya insyaallah selamat menyambut kedatangan tahun baru Hijriah tanggal 1 nanti, tanggal 1 Muharram, di mana ini diperingati sebagai hari penanggalan awal tahun kita, tahun Islam, tahun Hijri, pada saat hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah. Hal ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim tadi. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina, itu orang-orang amanu yang beriman. Inna ardi, sesungguhnya bumiku, wasi'atun, yang sedemikian luas. Dimanapun kau berada, fa iyaya, maka hanya kepadakulah kalian apanya pambudun, melaksanakan ibadah kalian. Dimanapun bumi berada, dimanapun tanah Allah berada, maka disitulah tempat kalian untuk menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini sekaligus menegaskan tentang perintah dari Allah, idza lam tashal lakumul ibadah, ketika kalian mendapati kesulitan dalam melaksanakan ibadah di salah satu tempat atau salah satu kampung atau salah satu daerah, dan tidak bisa menunjukkan ibadah keagamaanmu, tidak bisa menzahirkan cara dan sikap perilaku agamamu yang menunjukkan kepada iman, fahajiru, maka berhijrahlah. Atas dasar perintah inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu memang keberadaan dakwahnya di Mekah tidak mendapati banyak dukungan, bahkan banyak sekali pertentangan, permusuhan, dan cara-cara bagaimana untuk menghambat dakwahnya Rasulullah SAW. Oleh karenanya Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, dan seseorang yang mulai mencatat per tanggal Rasulullah hijrah itulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian muncullah penanggalan hijrah. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, betapa pentingnya arti hijrah dalam kehidupan, betapa pentingnya berpindah kita dari posisi yang kurang baik ke posisi yang baik, betapa pentingnya kita meninggalkan bodoh untuk menuju kepada kealiman, betapa pentingnya kita meninggalkan tempat yang buruk untuk menuju kebaikan, dan betapa pentingnya kita meninggalkan rasa malas untuk menuju rasa semangat, rasa aroma baru atau rasa yang baru yang menjunjung tinggi ke hal-hal yang positif. Sampai-sampai
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man farra bidinihi, barang siapa yang meluncur berjalan kencang untuk agamanya, barang siapa yang meninggalkan tempat buruk untuk menuju ke tempat baik, dengan langkah kakinya ibaratkan melompat keras, melompat kencang, min ardin ila ardin, dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu bumi ke bumi lainnya, laukana shibron, walaupun cuma satu langkah, walaupun cuma satu demi satu langkah dilakukan, istaujabal jannatu, maka wajib baginya surga." Hijrah itu dua makna, ada hijrah makani, ada hijrah hali, ada perbuatan, ada hijrah tempat. Dalam hal ini, pindah kita dari rumah ke masjid itu juga hijrah. Pindah kita dari rumah, tempat yang kemudian memungkinkan kita tidak begitu banyak beribadah, menuju ke majelis, juga hijrah. Dari satu kondisi yang kurang memungkinkan, bagus untuk berzikir, kita hijrah. Maka terlepas daripada tren tentang hijrah, tentang apa saja masalah hijrah, maka sebetulnya hijrah itu diperlukan dan diharuskan. Karena hijrah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bangkit, untuk kita berjalan, untuk kita melangkahkan kaki dari satu tempat yang buruk menuju tempat yang lebih baik. Alhamdulillah, kita bahagia kedatangan tahun baru ini. Mudah-mudahan harapan kita yang memang belum tersampaikan di tahun kemarin, mudah-mudahan Allah sampaikan di tahun ini hal yang lebih baik. Tentunya kemajuan ibadah yang jauh lebih baik akan kita jalani, akan kita dapatkan di tahun ini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa khasir." Barang siapa yang tahun ini sama dengan tahun kemarin, maka dia rugi. Semangat ibadahnya, prestasi amalnya sama, itu rugi. Karena dari waktu ke waktu, masa terus berubah, waktu berlalu, energi kita harus terkuras banyak. Kalau tidak mendapatkan peningkatan, maka pantas dibilang rugi. Tapi yang lebih rusak lagi, man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa halik. Barang siapa yang tahun ini justru lebih buruk dari tahun kemarin, maka dia binasa, rusak, hancur. Tapi yang beruntung, yang paling baik, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Dialah yang tahun ini, dialah orang yang tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Itulah orang-orang yang beruntung, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam banyak hal, ulama-ulama melanjutkan tentang bagaimana upaya supaya kita masuk ke zaman dan waktu yang tepat dengan doa-doa yang mustajab. Ada doa akhir tahun, ada doa awal tahun yang diajarkan oleh Rasul, dilanjutkan oleh para tabi'in, dilanjutkan oleh para ulama dan guru-guru kita. Insya Allah kita berdoa dengan doa akhir tahun dan dengan doa awal tahun agar selamanya harapan kita disampaikan, hajat kita ditunaikan, dan yang paling pasti kita mengarah, kita menuju kepada kehidupan yang lebih baik. Bilapun tahun ini tahun terakhir kita di dunia ini, paling tidak semoga tahun ini tidak mengutuk kita, tidak menjadi penghambat, penghimpit kita untuk menerima ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilapun tahun ini masih ada kesempatan untuk menambah dengan tahun-tahun yang akan datang, biarkan kita ditemani oleh setiap tahun, setiap waktu dengan kebaikan-kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita tentang doa awal tahun. Insya Allah saya akan bacakan. Banyak sekali keutamaannya. Barang siapa yang membaca doa ini ba'da asar tanggal 29 Dzulhijjah atau 30 Dzulhijjah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sanati mimma nahaitani anhu falam atub minhu walam tardahu walam tasahu wa halimta alayya ba'da qudratika ala uqubati wa da'awtani ila taubati minhu ba'da jur'ati ala maksiatika fa inni astaghfiruka faghfirli wa ma amiltu fiha mimma tardahu wa wa'antani alaihi thawaba fas'aluka ya Allah Allahumma ya karim ya dzal jalali wal ikram anta taqabbalahu minni wala taqta rajai minka ya karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini membuat setan rugi besar. Rugi dalam arti tidak berhasil mengambil alih posisi amalnya karena semuanya dianggap ada oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah beres melaksanakan sholat asar, itu datang maghrib. Kita sholat maghrib seperti biasa, melaksanakan sholat sunat ba'diyah seperti biasa, wirid, zikir, mafrudat seperti biasa, istighfar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, tahlil 33, disambung dengan doa awal tahun. Maka pahala dan faedahnya, bila doa ini dibaca di awal tahun, sungguh mendatangkan yang ada pada umurnya semua akan baik, dan kesusahanlah yang timbul daripada setan untuk mencari celah menggoda anak Adam. Kemudian kenapa setan begitu kesulitan? Karena di dalam diri manusia dimulai sejak malam tahun baru itu yang dibacakan doa awal tahun, selalu ada dua malaikat yang menemani, yang menjadikan iblis kesulitan mencari jalan untuk menggoda manusia. Dibaca doa ini artinya sama dengan kita memohon kepada Allah untuk mendapatkan perisai dengan ditemani selalu oleh dua malaikat di sepanjang tahun kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal abadiyu al-qadimu al-awwalu wa ala fadlikal azim wa judikal mu'awwali wa hadha amun jadidun qad aqbala nas'alukal ismata fihi minasyaitani wa awliyaihi wa junudihi wal aun ala hadhihi nafsil ammarati bisu'i wal istighali bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama amin. Akhiri dengan Al-Fatihah. Doa yang barusan pun dibaca 3 kali. 3 kali doa yang barusan dibaca mendatangkan dan mengundang 2 malaikat langsung untuk menjadi perisai kita sepanjang tahun dari awal sampai akhir tahun. Subhanallah, begitu banyak dan besarnya pahala dan keuntungan yang kita dapatkan bila kita mau membacanya. Jadi kepada seluruh kaum muslimah, selamat tahun baru Hijriah. Semoga kita mendapati hal yang lebih baik
Dan jangan lupa siapkan waktu nanti untuk membaca doa akhir tahun dan awal tahun. Akhir tahun setelah asar, awal tahun dibaca setelah maghrib. Inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk sahabat semuanya, untuk kaum muslimin wal muslimat, ayahanda dan bunda dimanapun berada. Allah kita semuanya berada dalam penjagaan dan diingatkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.